Minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah ila akhiril ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan halaqah ilmu, yaitu kita akan kembali mengkaji kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, karena kita hari ini sudah berada di hari terakhir di bulan Dzulqa'dah ya, yang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada salahnya kajian Al-Mustafad min Qasasil Quran kita kembali mengkaji tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Allah telah menegaskan bahwa dalam pribadi Ibrahim itu ada uswatun hasanah ya, contoh yang baik bagi kita semua. Sebagaimana Allah pertegas di dalam surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada Nabi Ibrahim itu adalah contoh suri tauladan yang baik bagi kalian dan juga orang-orang yang bersamanya, istrinya, anaknya ya, dan berbagai macam perilakunya. Itu ada contoh yang baik. Jadi dalam Quran itu bukan hanya terkait Rasul yang harus dicontoh. Bahkan di ayat selanjutnya, laqad kana lakum fi qasasihim uswatun hasanah. Dalam kisah-kisah para nabi itu semuanya ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan contoh yang baik, ada pada pribadi para nabi ya. Di antara pribadi para nabi itu ada nabi yang dipertegas secara tekstual dan tersurat, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan teladan bagi kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal apapun. Makanya uswatun hasanah itu kan sifatnya adalah umum. Uswatun ya, sifatnya adalah umum. Nakiroh dia dalam hal apapun, dalam hal dakwah, dalam hal kepribadian, dalam hal bermasyarakat, dalam hal pengorbanan, dalam hal ibadah, dalam hal apapun, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, pada pribadi-pribadi mereka ada uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang mengharap keridhaan Allah dan selamat pada hari kiamat nanti. Nah, dalam kesempatan ini kita kembali ingin mengambil pelajaran dan belajar dari sosok manusia yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim ini memiliki julukan yang banyak Pak ya. Satu, dia disebut dengan Abul Anbiya. Abul Anbiya itu bapak para nabi. Dari 25 nabi dan rasul, 19 orang itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya wajar beliau disebut dengan Abul Anbiya. Dan
keturunan itu berawal daripada ya doa Nabi Ibrahim. Walaupun pada awalnya Nabi Ibrahim ini juga tidak diberikan keturunan dengan istri pertama kan. Dengan istri pertamanya nggak diberikan keturunan pertama awalnya. Makanya Nabi Ibrahim ini adalah merupakan sosok keluarga ideal, Pak, dalam sejarah. Ya, sosok keluarga yang ideal. Suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya soleh. Bahkan keturunan pun 19 semuanya jadi nabi itu. Ini sosok keluarga ideal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin mencontoh tentang siapa keluarga ideal dalam Quran, bahkan dijadikan nama surat dalam Quran adalah keluarga Nabi Ibrahim. Cuma Ibrahim itulah istrinya 2, itu aja masalahnya. Ibu-ibu kadang-kadang udah contoh keluarga idealnya kan setuju, pas udah ujungnya istrinya 2, itulah. Itu Nabi Ibrahim itu luar biasa. Bahkan kan kita tahu Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Hajar itu bukan karena permintaan Nabi Ibrahim, tapi adalah permintaan daripada istrinya. Karena Siti Sarah itu melihat Ibrahim seorang nabi dan perlu pelanjut dalam risalah kenabian, sementara Siti Sarah itu tidak bisa memberikan penerus keturunan yang ini juga bisa nanti memutus mata rantai kerasulan. Disitulah akhirnya Siti Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim agar dia menikah lagi. Bahkan Siti Sarah yang nawarin, Siti Sarah yang nyariin, istri pertama yang nawarin. Inilah saya saya menganalisis tentang surat An-Nisa ayat yang ketiga itu. Itu ada tulisan saya di Facebook saya itu tentang analisis saya terkait dengan surat An-Nisa ayat yang ketiga. Jadi saya melihat dalam terjemah departemen, saya mengkritisi terjemah Departemen Agama. Walaupun saya bukan siapa-siapa, saya hanya utak-atik saja gitu, hanya tadabur, ya, tadabur saya. Karena biasanya tadabur itu saya ketemu di bulan Ramadan, ya, saya suka mentadaburi ayat-ayat yang agak menggelitik dari sisi gramatika. Contoh begini nih, ya, ini ibu-ibu biar tahu juga ya, biar bapak-bapak tidak salah kaprah itu ya. Ayatnya kan kita paham semua, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Ya, saya pegang Quran dulu. Ya, jadi begitu. Ini dalam terjemah Departemen Agama. Dalam terjemah Departemen Agama, ya, surat An-Nisa ayat 4 ya. Ini yang akhirnya nih ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Ya. Itu ayat yang ketiganya. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Saya baca terjemah Departemen Agama ya. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, fankihu ma tobalakum, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Nah, ini kata-katanya, kata kuncinya yang salah. Kalau kita baca gramatikanya begini. Jadi di situ seolah-olah jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Jadi kalau di sini objeknya siapa? Subjeknya siapa? Si suami menikahi perempuan lain yang kamu senangi. Terjemahnya begitu, Pak. Nah, ini saya agak mengkritisi gitu. Kalau terjemah pakai gramatika begini, ini saya, Pak ya. Jadi gini. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Jika kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim, fankihu, maka nikahilah oleh kalian maknya di sini siapa? Maknya di sini adalah perempuan ya.
Saya akan bahas kenapa perempuan dalam ayat ini pakai ma gitu. Ma ini ada dua Pak, si mausul itu. Ada ma, ada man. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ma itu sebetulnya untuk orang yang tidak berakal gitu. Itu ma itu untuk orang yang tidak berakal. Kalau man untuk orang yang, untuk makhluk yang berakal. Kalau ma untuk makhluk yang tidak berakal. Ma hadza kubun misalkan. Ma hadza maktabun misalkan. Gitu loh. Ma hadza mikun. Nah, ini mik gitu loh ya. Itu adalah ma. Tapi kalau ini man hadza, siapa ini? Ada ustadun, sukron itu. Itu pakai man. Jangan kita nanya manhad, mahada, usah berarti benda yang tidak berakal gitu. Jangan sampai, nggak mungkin kan kita, iya naon, iya nggak mungkin. Iya naon itu berarti apa? Ini apa? Harusnya ini siapa? Tapi dalam ayat ini perempuan diungkapkan dengan kalimat apa? Dengan huruf ma. Ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal, untuk benda yang tidak berakal. Ada teman saya yang bikin komentar, berarti perempuan itu nggak ada akalnya Ustaz. Bukan. Memang perempuan yang mau dimasna dan disulasa itu perempuan yang sudah tidak lagi menggunakan akal gitu. Dia sudah menggunakan iman gitu loh. Tidak lagi menggunakan akal, sudah menggunakan iman. Tidak setiap yang masuk akal berhasil, tidak setiap yang berhasil masuk akal gitu. Kan begitu. Jadi makanya kalau bab ini jangan main akal Pak, main iman namanya. Ya, jadi saya jawab begitu, husnuzonnya begitu. Walaupun dalam ilmu psikologi, kenapa di sini menggunakan nama perempuan emosionalnya lebih dominan daripada rasionalnya gitu loh. Nah, terus yang kedua, ini saya terjemahkan nih, Bu, catat Bu, biar nanti kalau misalkan ada bapaknya yang macam-macam dalil ini jangan disalahgunakan. Ini penyelewengan dalil nih kadang-kadang nih ya. Nih, ma toba, ma perempuan, toba yang menyenangi. Siapa yang menyenangi itu? Siapa yang menyenangi itu? Perempuan. Toba itu kan merupakan silah atau dari mausul. Jadi kalau ma perempuan, toba itu domirnya mustatir. Balik ke siapa? Balik kepada perempuan. Ma yang menyenangi, toba. Si perempuan lakum bagi kalian. Jadi yang senang itu, yang disenangi itu bukan perempuan yang laki-laki senangi, tapi perempuan yang perempuan senangi. Maksudnya yang istri kita senangi gitu loh. Jadi promotor, kalau dia senang ya silakan. Contoh Siti Hajar dengan Siti Sarah. Siti Sarah senang kepada Siti Hajar, bukan Nabi Ibrahim yang senang kepada Siti Hajar. Paham gak nih kira-kira ini? Jadi bukan, ini salah kita kadang-kadang. Ma toba lakum, ma perempuan, toba yang suka, lakum kalian. Jadi seolah-olah subjeknya itu kita suka kepada perempuan. Kalau kita yang suka kepada semua perempuan kita sukai gitu. Betul nggak? Kalau semua perempuan kita sukai, tapi di sini perempuan yang disukai, yang disenangi oleh siapa? Oleh si istri. Ingat tuh, ma istri, toba yang menyenangi si istri itu, lakum. Jadi yang senang itu istri, lakum bagi kalian. Jadi si istrinya senang terhadap istri bagi kalian, bukan kalian yang senang terhadap apanya? Perempuannya. Hah? Itu harus dicatat Pak. Bu, catat Bu tuh Kak. Bapak-bapak biasanya pakai dalil ini tapi salah lagi memahami dalil ini. Ya. Jadi itu Pak, jadi begitu. Makanya Siti Sarah, ya kan, menawarkan kepada Nabi Ibrahim tentang Hajar. Siti Sarah yang menyenangi Hajar, bukan Ibrahim yang senang kepada. Kata Ibrahim, kalau kamu senang, kalau kamu bahagia, nggak jadi masalah. Abang sih siap-siap aja, kan gitu masalahnya. Setuju nggak Bu kalau dalam hal ini? Nah, dari teks ini sebetulnya bisa dikatakan boleh dia izin kepada istri. Istrinya senang nggak? Istrinya bahagia nggak? Coba lihat, coba di i'rab gitu. Ayat ini di i'rab coba. Tahu i'rab nggak Pak? Ada di i'rab, ada di i'lal gitu loh. Di i'rab coba ayat ini. Kalau i'rabnya kayak begitu Pak. Ini kritikan saya, ini analisis saya ya terkait dengan. Saya kadang-kadang suka terjemah
perkara perempuan toba yang menyenangi sima lakum bagi kalian. Jadi istri yang disenangi oleh istri baru silahkan kita, bukan istri lain yang kita senangi. Kalau istri yang lain kita senangi, namanya laki-laki, nggak boleh lihat yang bening-bening pak, gitu. Semua aja dia senang gitu loh. Tapi perkaranya istri kita senang nggak dengan calon istri yang akan kita nikahi? Nah, itu sampai ada yang orang departemen agama, tolong Ustaz coba diajukan, ya nggak tahu mungkin dia mengambil istilah lain gitu dalam penerjemahan itu. Itu saya kadang-kadang kalau sedang tadabur ya suka baca-baca Quran yang kira-kira hal-hal itu menurut saya agak janggal, saya suka lihat dari sisi gramatikanya gitu ya, sisi gramatikanya. Jadi ini sedikit penjelasan gitu ya supaya tidak salah paham, nanti ngaji belum selesai masalahnya ibu-ibu udah bubar duluan, itu masalahnya ya. Nah, jadi ini Ibrahim kita ya, laqad kana uswatun hasanah fi Ibrahim. Dalam pribadi Ibrahim itu ada contoh yang baik, ada contoh yang dahsyat dan luar biasa. Ya, dia adalah Abul Anbiya ya, bapak para nabi. Dia juga adalah merupakan Khalilur Rahman ya, kekasih Allah yang Maha Rahman. Dia juga dijuluki juga dengan Abu Duyub ya, Abu Daif, bapaknya para tamu. Ya Pak? Ya, dari 25 nabi dan rasul 19 adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi gara-gara tentang poligami jadi saya lupa nih. Ya, jadi itu julukan yang sangat luar biasa tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dia layak dijadikan sebuah uswah, ya. Bukan hanya bagi umatnya, tapi Nabi Ibrahim jadi uswah bagi kita semua. Uswah dalam banyak hal. Uswah dalam banyak hal. Nah, Nabi Ibrahim ini ada beberapa kepribadian. Dia tinggal di tengah masyarakat yang paganis ya, masyarakat yang menyembah berhala. Di sini dikatakan wa kana qaumu Ibrahim alladzina wulida fihim ya'budunal kawakib as-sayyarata wal asnam. Kaumnya Nabi Ibrahim itu mereka adalah menyembah bintang-bintang yang berjalan dan menyembah juga berhala-berhala ya. Semuanya hampir rata-rata di setiap rumah umatnya Nabi Ibrahim itu ada berhala, baik berhala yang besar maupun berhala yang kecil. Bahkan Azar itu ya, wa amma abuhu fahuwa Azar kama warada fil Qur'anil Karim. Dan adapun ibunya Azar seperti yang dituliskan dalam Al-Qur'an juga adalah pembuat berhala. Pembuat berhala. Jadi dari rajanya, dari umatnya, bahkan dari bapaknya adalah semuanya penyembah berhala atau bintang yang berjalan. Jadi semuanya mereka adalah kaum yang syirik gitu. Kaum yang mempersekutukan Allah. Tetapi hebatnya Nabi Ibrahim itu tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungannya itu hebatnya. Nah, inilah rahasia kenapa Nabi Ibrahim itu tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, karena Nabi Ibrahim itu dia memiliki rusdah. Walaqad atayna Ibrahima rusdah min qablu wa kunna bi alimin. Allah sudah berikan hidayah, sudah tanamkan hidayah ya ke dalam hati Nabi Ibrahim dan juga kecerdasan. Jadi kecerdasannya luar biasa. Nabi Ibrahim itu ya dia akalnya hidup Pak. Ya, akalnya hidup. Makanya kita kalau misalkan kita pingin tidak terpengaruh dengan kondisi lingkungan, maka hidupkan akal. Laut itu kan asin Pak ya. Tetapi kan yang bisa ikan jadi asin itu kalau ikan mati gitu. Jadi ikan itu dia akan asin kalau dia mati. Makanya ikan asin itu kan yang mati akalnya, mati hatinya, bisa kita terpengaruh. Tapi karena ikan itu walaupun tinggal di laut yang asin, banyak ikan kalau hidup dia tidak asin. Tidak asin kalau ikan itu hidup. Tapi ikan itu akan asin kalau dia mati.
Sama, kita itu tidak akan terpengaruh Pak, tinggal di lingkungan apapun, kalau akal kita hidup, kalau hati kita hidup, kalau iman kita hidup. Makanya iman itu pondasi awal gitu. Mau naruh anak dimanapun, pertama jiwa tauhidnya harus ditanamkan. Jangan sampai kita naruh anak di luar negeri misalkan gitu ya, di sini mungkin dia baik, tapi mental tauhidnya, imannya, akidahnya kurang, kita taruh di mana ya dia terbawa. Itulah yang mungkin banyak orang yang lulusan pesantren taruh di Amerika, taruh di Belanda, pulang-pulang jadi liberal gitu loh. Pulang-pulang jadi sekuler gitu loh. Kenapa? Bisa jadi karena akidahnya kurang. Jadi kalau kita mau naruh anak Pak, dimanapun anak kita ditaruh, kalau misalkan dia jiwa tauhidnya kuat, kalau mentalnya kuat, akalnya hidup, dia tidak akan terpengaruh. Justru dia akan mempengaruhi. Itulah yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau itu cerdas, makanya hidupkan akal. Makanya ketika saya di MUI ya, tahun 2000, di aliran sesat ya, di komisi aliran sesat dan sempalan dalam Islam, itu rata-rata orang yang terjebak dengan aliran sesat itu adalah orang yang memang otaknya dimatikan, di brainwash gitu loh ya, otaknya di brainwash. Bahkan dia di stop untuk tidak bertanya kepada ustadz yang lain gitu, untuk tidak membandingkan. Ini pengalaman saya Pak, 2017 kalau nggak, saya sudah 3 periode Mas ya. Periode pertama saya di MUI itu di aliran sesat dan sempalan dalam Islam. Jadi saya itu dalam menyadarkan orang, kadang-kadang sampai jam 12 malam. Pernah suatu saat ya saya diskusi, ada aliran namanya aliran kebatinan gitu, yang siapapun masuk aliran itu maka dia adalah menjadi rasul ya, jadi gitu. Karena kata dia asyhadu alla ilaha illallah washhadu anna rasulullah. Jadi dipikirnya anak itu saya gitu loh ya. Ya urusan bab itu aja nggak hatam, gimana kita mau jadi rasul katanya gitu. Kata saya, anak di situ bukan anak mutakalim wahdah, anaknya di situ anak taukid, bahwasanya bahwasanya Muhammad, bukan aku adalah Rasulullah gitu. Jadi siapapun yang masuk kepada aliran itu Pak, jadi rasul Pak. Jadi boleh menafsirkan Quran sendiri-sendiri, dia cara ibadahnya juga sendiri-sendiri. Oh kacau sekali gitu loh. Nah mereka itu dikooptasi untuk tidak berdialog, membandingkan kepada ustadz yang lain. Makanya kalau ada aliran Pak, dilarang komunikasi dengan ustadz di luar alirannya, itu hati-hati Pak. Jangan-jangan ada udang di balik tepung kayaknya gitu lah. Karena kalau yang namanya agama kita itu terbuka Pak, nggak boleh, nggak usah disembunyi-sembunyikan. Ngapain disembunyi-sembunyikan? Ya, suruh orang berguru kepada banyak guru, ya, suruh orang membandingkan, suruh orang datang gitu, asalkan gurunya jelas gitu ya, jangan yang tidak jelas. Jadi dihidupkan akal, karena akal ini Pak, dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Ada beberapa kedudukan akal dalam Islam. Pertama, dia adalah merupakan manatut taklid, dia adalah merupakan syarat terkena beban hukum kita. Jadi syarat terkena tuntutan hukum harus berakal. Karena kata Rasulullah SAW, rufi al-qalam an salasin, diangkatnya catatan amal itu karena 3. Jadi kita melakukan perbuatan apapun tidak berdosa kalau kita masuk satu di antara 3 kelompok ini. 1, anak kecil sampai dia balik, ya. Jadi anak kecil mau melakukan apapun tidak dosa Pak. Yang kedua adalah orang tidur sampai dia bangun. Makanya orang tidur, makanya Bapak boleh mencuri Pak, ya, boleh pacaran tapi dalam mimpi gitu ya. Jadi kalau dalam mimpi tidak dosa, ya, dalam mimpi tidak berdosa, karena orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, orang gila sampai sembuh. Nah, jadi kalau misalkan tidak mau sholat tapi tidak dosa, tidak mau baca Quran, tidak mau puasa tapi tidak dosa, jadilah satu di antara 3 orang ini. Balik lagi ke anak kecil, tidur selama-lamanya, atau yang ketiga jadi gila gitu. Yang pertama nggak mungkin kayaknya. Yang kedua juga tidur selama-lamanya juga nggak mungkin, karena kita bukan ashabul kahfi kayaknya. Yang paling mungkin kayaknya jadi orang gila kayaknya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang saya pingin hidup bebas gitu ya, pingin bebas, nggak mau diatur, nah, itu dia sedang berdoa, saya pingin jadi orang gila kayaknya. Ini akal dalam agama kita. Yang kedua, akal itu dalam Islam itu kedudukannya adalah apa? Di samping dia sebagai manatut taklif, di samping dia sebagai syarat tuntutan kita terkena beban hukum, akal itu adalah merupakan pengendali.
pengendali terhadap diri kita, pengendali terhadap hawa nafsu kita. Makanya akal itu bahasa Arabnya kan akola yakilu aklan, artinya dia ikatan. Makanya orang sebetulnya kalau akalnya dia cerdas dan tidak terkontaminasi, cukup sebetulnya akal pun bisa menemukan kebenaran sebetulnya cukup. Akola yakilu aklan, dia jadi pengendali, dia jadi pengarah, karena dia mengikat. Sifatnya akal itu mengikat, sehingga kita tahu mana hak mana batil sebetulnya, mana baik mana buruk itu dengan menggunakan akal kita. Makanya tidak sedikit sebetulnya orang yang tidak dapat wahyu misalkan, bukan Islam ya, masuk Islam ketika dia menggunakan akalnya. Bahkan ketika dia masuk Islam karena berdasarkan akalnya itu, begitu dia masuk Islam jadi kuat, jadi kokoh. Jadi akal itu dalam agama kita memiliki kedudukan tinggi. Bahkan manusia itu mulia juga gara-gara akalnya. Coba kalau tidak ada akal, ya, bapak misalkan, ya, mau ngelamar perempuan cantik, tinggi, putih, kaya, tapi akalan, daik tuh pak dikawinkan sih, nggak mau kita dinikahin sama perempuan yang nggak ada akalnya, walaupun cantik. Jadi dia adalah merupakan apa? Pengendali. Bahkan kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukashafatul Qulub, Allah itu menciptakan makhluknya 3. Satu, menciptakan makhluk dikasih akal, tidak dikasih nafsu, malaikat namanya. 2, Allah ciptakan makhluk dikasih nafsu, nggak dikasih akal, binatang namanya. 3, Allah dikasih makhluk, menciptakan makhluk, di dalam makhluk itu ada 2 hal sekaligus, akal dan nafsunya, manusia namanya. Imam Ghazali begitu, Allah menciptakan makhluknya 3 jenis. Satu, ada makhluk yang diciptakan Allah, dikasih dalam makhluk itu akal, tidak diberi nafsu. Siapa mereka? Malaikat. Yang kedua, ada makhluk yang diciptakan Allah, diberi nafsu, tidak diberi akal, binatang namanya. Makanya binatang itu ada nafsunya, nggak ada akalnya pak, nggak ada akalnya binatang, ya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk, sekaligus di dalam makhluk itu Allah berikan akal dan nafsu, namanya manusia. Nah, kata Imam Ghazali, apabila akalnya mampu mengalahkan dan mengendalikan nafsunya, dia akan lebih mulia daripada para malaikat. Tetapi apabila nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia akan lebih hina daripada binatang. Itu aja, terserah. Ya, begitu kata Imam Ghazali. Apabila nafsu kita kalah oleh akal, atau nafsu kalah oleh akal, maka kita akan bisa mencapai derajat malaikat. Tapi apabila akal kalah oleh nafsu, maka dia akan lebih rendah daripada binatang. Jadi gitu. Jadi akal dalam Islam itu tinggi. Nah, yang ketiga, akal kedudukannya dalam Islam ini, dia adalah merupakan sarana untuk menerima dan mendapatkan ilmu. Sarana mendapatkan ilmu. Jadi kita bukan tidak boleh menggunakan akal. Nah, ketika akal berhadapan dengan wahyu, maka akal tunduk kepada wahyu, akan tetapi memahami wahyu butuh akal. Itu masalahnya. Akal harus tunduk kepada wahyu, tetapi memahami wahyu harus butuh apa? Butuh akal. Nah, disitulah nanti akal dipandu oleh wahyu sebetulnya. Nah, jadi inilah yang membedakan, perbedaan paling mendasar, ya, sains dalam Islam dengan sains dalam Barat. Perbedaan mendasarnya apa? Kalau sains dalam Barat itu hasil riset, simbolnya asalnya adalah manusia, kumpul sebuah komunitas, para saintis, para ilmuwan, diskusi, dialog, muncul teori. Tapi kalau sains dalam Islam itu sumbernya adalah wahyu. Dari wahyu turun kepada Nabi, kemudian muncul sebuah teori. Jadi kalau Barat begitu, dia adalah antroposentris ya kalau bahasa kitanya. Jadi dari ilmuwan kumpul, berdiskusi, berdialog, muncul sebuah teori tentang ilmu tertentu. Tapi kalau dalam Islam bersumber dari wahyu, muncul sebuah teori itu. Nah, itu bedanya pak. Kalau ini dasarnya adalah saintis, kalau dalam Islam ilmu itu dasarnya adalah apa? Wahyu. Nah, jadi beda itu, beda sumbernya.
Maka kalau berdasarkan ini, kalau ini memunculkan teori tentang ilmu dua, satu rasional, dua empirik. Saya pernah jelaskan itu. Kalau ini memunculkan sumber ilmu bukan hanya yang fisik tapi metafisik. Makanya kalau dari sini ilmunya tidak menyentuh yang metafisik, dia hanya yang fisik saja. Karena sumbernya adalah manusia. Kalau dari sini fisik, maka bagian ini ilmu itu semuanya harus fisik. Logik, rasional, empirik, bisa diuji coba. Karena sumbernya dari sini. Maka dia hanya bahas yang fisik-fisik. Tapi kalau yang dari atas, dia tidak hanya membahas yang fisik-fisik, tapi dia juga membahas yang metafisik, yang gaib-gaib pun dibahas. Maka yang ini lebih komprehensif dibandingkan dengan yang ini. Nah, bisa dipahami nggak? Sederhananya kayak begitulah. Sederhananya kayak begitu. Jadi makanya kenapa sains kita tidak ketemu dengan Barat? Ini dari sini, ini dari atas, ini dari bawah, ini dari atas. Maka nggak ketemu. Nah, sedangkan yang paling paham tentang kondisi manusia adalah dari atas. Makanya ilmu dalam agama kita bukan semata-mata membahas masalah fisik, tapi juga membahas masalah apa? Metafisik gitu. Metafisik. Makanya sarjana lulusannya namanya SAG, sarjana alam gaib. Nah, gitu nih. Jadi dia bukan hanya memahami yang nampak-nampak, tapi dia memahami yang gaib-gaib gitu ya. Nah, itu banyaknya SAG kalau lulusan dari agama, sarjana alam gaib itu. Metafisik gitu lah. Nah, ini akal. Karena nanti dalam hidup saya pernah katakan tadi, tidak semuanya nanti juga harus masuk akal. Maka saya katakan tadi, tidak semua yang masuk akal bisa berhasil, tidak semua yang berhasil harus masuk akal. Tidak semua yang logik itu benar, tidak semua yang benar itu mesti logik gitu. Ya. Kalau saya contohkannya gampang begini. Ketika kita wudu, ya, dalam bab wudu itu ada namanya mashul khuffain. Bab mengusap tentang sepatu. Ya, sepatu bot. Jadi kalau Bapak lagi di tempat yang dingin atau Pak repot wudu, bab mengusap sepatu itu ada babnya. Nah, saya tanya ke Bapak, kira-kira yang logik ketika kita ngusap sepatu dalam wudu, yang diusap atasnya atau bawahnya yang masuk akal? Kalau kita pakai sepatu, yang masuk akal yang diusap bawahnya atau atasnya? Bawahnya. Tapi yang benar yang mana kira-kira? Atasnya. Yang benar atasnya. Tapi yang logik kalau kita ngusap sepatu bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Tetapi yang benar menurut syariat adalah apanya? Atasnya. Jadi tidak setiap yang logik itu benar. Tidak setiap yang benar itu juga harus logik. Banyak kebenaran yang kadang tidak logik. Tidak setiap yang masuk akal bisa berhasil, tapi tidak setiap yang berhasil mesti mutlak harus masuk akal. Tidak, Pak. Maka Islam disinilah menyeimbangkan antara akal bagaimana dipandu oleh wahyu itu sendiri. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu dia tidak terpengaruh dengan kaumnya, tidak terpengaruh dengan lingkungannya yang rusak. Satu, karena akalnya hidup dan imannya kuat. Ini penting tentang tauhid. Tauhid inilah yang memunculkan Nabi Ibrahim menjadi nabi yang berani luar biasa di dalam menentang kezaliman, sekalipun yang berbuat zalim itu adalah seorang raja yang berkuasa dan diktator. Ya, ini kita tahu di dalam sejarah, ya, ujungnya daripada Nabi Ibrahim itu dia mendakwahkan tentang Islam dengan sangat lembut tapi tidak digubris. Ya, tidak digubris. Akhirnya Nabi Ibrahim dia memutar otaknya bagaimana dia buat trigger sehingga ini menyebabkan atau memunculkan perhatian bagi raja dan yang lainnya. Nah, itulah Ibrahim pernah menghancurkan Tuhan-Tuhan umatnya. Jadi pas begitu mereka mau mengadakan perayaan besar, ya, besok harinya Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat ibadah mereka, dihancurkan semuanya. Ya, pas dihancurkan semuanya, maka ada yang melaporkan yang menghancurkan ini adalah Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Nah, pas ketika dipanggil, maka Ibrahim dihadapkan kepada Raja Namrud pada saat itu. Ibrahim, siapakah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini? Patung-patung ini. Kata Nabi Ibrahim, lihat saja Tuhan, kapak ada di patung yang paling besar, di Tuhan yang paling besar. Ini Tuhan yang besar nggak mau disaingi yang kecil-kecilnya. Pasti yang hancurin ini adalah Tuhan yang besar itu. Apa kata raja? Nggak mungkin. Jangankan dia ngancurin, jalan aja dia kagak bisa. Kata Nabi Ibrahim, kalau dia jalan aja kagak bisa,
ya dia hidup aja kagak, ngapain juga kalian pertuhankan, ngapain juga kalian sembah. Raja itu marah ya, karena kalah diskusi, kalah debat dengan Nabi Ibrahim. Maka raja itu akhirnya memerintahkan pengawalnya menyiapkan tungku untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi berani. Apakah Nabi Ibrahim gentar ketika mau dibakar? Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak gentar ya. Bahkan ayahnya pun datang untuk Nabi Ibrahim meminta maaf, tidak. Bahkan ketika dilempar, malaikat Jibril pun datang menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim pun tidak. Aku tidak butuh bantuanmu, aku hanya butuh kepada bantuan Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan, inilah konsep tawakal Nabi Ibrahim, totalitas. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku hanya butuh bantuan Allah. Ketika Jibril datang menawarkan bantuan, tidak diterima. Hanya Allah yang ku minta bantuannya, hanya Allah yang ku harapkan. Doa Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam tungku itu diabadikan oleh Allah dalam surat yang ketiga ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kata Rasul, Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin. Kata Rasulullah, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini bisa mengamankan dari segala yang menakutkan. Jadi kalau bapak takut istri, perbanyak zikir ini, Pak. Pokoknya takut istri, perbanyak zikir ini. Jangan-jangan istri di rumah juga zikir ini juga gitu kan ya. Siapa yang paling kuat zikirnya, perang nanti di atas tuh. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil kata Rasul, amanun likulli khaifin. Sampai begitu dia mau nyentuh kepada api itu masih zikir itu. Maka kemudian Allah perintahkan kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, diam, dingin, dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim tuh dia tidak takut karena jiwa tauhid. Yang ketiga, tawakalnya dahsyat, tawakalnya totalitas. Kenapa Nabi Ibrahim bisa tawakal total seperti itu? Kata para ulama, pertama adalah ma'rifatur rabbi wa sifatihi, karena Nabi Ibrahim mengenal dekat tentang Tuhan dan sifat Tuhannya. Kalau Tuhannya maha bisa diandalkan, kalau Tuhannya tidak mungkin mengecewakan dan menyia-nyiakannya. Makanya rukun tawakal itu ada 4, Pak, kata para ulama ya. Ada 4 rukun tawakal. Jadi kita bisa tawakal dengan benar kalau terpenuhi rukunnya. Apa pertama? Ma'rifatur rabbi wa sifatihi. Tawakal itu bisa benar satu kalau kita mengenal Tuhan dan sifat Tuhan. Jadi kita itu kalau mau menyerahkan sesuatu harus kita kenal orang yang kita serahin sesuatu itu. Karena tawakal itu kan menyerahkan sesuatu kepada pihak lain yang kita anggap pihak lain itu mampu untuk menjalankan sesuatu yang kita serahin itu. Itu yang pertama, ma'rifatur rabbi wa sifatih. Yang kedua, syarat tawakal itu adalah isbatul asbab. Syarat tawakal itu kita harus menetapkan sebab-sebabnya, ya, hukum kausalitasnya. Tetap kita pasrah kepada Allah, tapi hukum sebab akibatnya harus dijalanin. Ya, contoh tentang seorang sahabat yang dia mau sholat, kudanya nggak diikat gitu. Pas ditanya kata Umar, kenapa kau tidak ikat kuda? Aku tawakal kepada Allah. Engkau bukan tawakal namanya. Ya, kalau kau tawakal, ikat dulu kudanya, baru kau sholat, baru kau masuk. Kunci setang dulu motornya, baru tawakal. Ini mah kadang-kadang kunci setang kagak, kuncinya ditaruh di motor. Pas ditanya, aku tawakal kepada Allah. Pas lengit cerik mana kadang-kadang gitu. Itu bukan tawakal namanya gitu. Kunci dulu, isbatul asbab, tetapkan sebabnya. Tetapkan sebab, tapi jangan bergantung kepada sebab. Jangan bergantung kepada sebab, salah nanti. Nah, terus yang ketiga apa? Rusuhul bitauhid billah. Yang ketiga adalah apa? Bersihkan hati dengan tauhid kepada Allah. Tetap kita beriman kepada Allah. Nah, yang keempat husnuzon. Ya, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini rukun tawakal. Kalau ini terpenuhi, insya Allah tawakalnya menjadi totalitas. Jadi ini satu saja sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belum masuk kepada sifat kurbannya karena ada pembicara lain nanti dari Dinas Peternakan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Cukup sekian dari saya, mungkin saya persilahkan kepada pembicara kedua ya dari Dinas Peternakan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.